Ribuan warga melakukan aksi bela Palestina di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Aksi ini menyuarakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Ribuan warga tergabung dalam umat Islam bersatu menggelar aksi bela Palestina di area Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Mengibarkan bendera merah putih dan Palestina, ribuan warga menyuarakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Aksi ini diwarnai dengan penunjukan sejumlah poster tentang korban jiwa oleh kebiadaban Zionis Israel, mulai dari foto korban warga sipil, anak-anak, hingga jurnalis. Itu umat Islam Bandung bersatu hari ini menyatakan diri kami bahwasanya kami berada di barisan orang-orang Palestina, dan hari ini Palestina bukan hanya berbicara dari keagamaan saja. Hari ini Palestina berbicara tentang kemanusiaan. Allahu Akbar. Sebelum menggelar aksi di Gedung Sate, ribuan warga melakukan aksi long march dari Pusdai Bandung. Aksi bela Palestina akan terus digelar warga Bandung hingga Palestina terbebas dari Israel. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi, tinggi kolom abu hingga 1.500 meter dari mulut kawah. Warga diminta selalu waspada. Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi lagi-lagi berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Selain itu, petugas juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi lagi-lagi mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan turun. Sementara bagi masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasihat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain.
Tim Liputan iNews melaporkan. Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia nyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, oknum perwira polisi Polda Gorontalo diduga meminta jatah hasil tambang ke pelaku usaha tambang ilegal viral di media sosial. Dalam percakapannya, oknum perwira itu meminta fasilitas kantor seperti meja dan kursi. Nanti ketemu lagi, nggak enak jangan sampai nggak seperti kau minta langsung. Kan dia bilang dia mau komunikasi. Video memperlihatkan oknum perwira polisi Polda Gorontalo berpangkat AKBP diduga meminta hasil pertambangan ilegal viral di media sosial. Dalam video yang beredar, perwira polisi ini melakukan panggilan video dengan pelaku usaha tambang bernama Marten Basahur. Dalam percakapannya, oknum perwira tersebut meminta fasilitas kantor seperti meja dan kursi kepada Marten. Menanggapi hal tersebut, Propam Polda Gorontalo tengah melakukan pemeriksaan kebenaran video tersebut. Polda Gorontalo sudah melakukan pemeriksaan awal tentang kebenaran dari isi video tersebut, ya, karena kita harus cek betul bagaimana cerita sebenarnya di video tersebut, karena kan kita hanya melihat setengah ataupun sebagian dari video tersebut. Kan dia bilang dia mau komunikasi dulu sama adik-adik sama. Sebelum video percakapan viral tersebut, pelaku tambang bernama Marten Basahur menyebut dirinya telah memberikan setoran hingga 150 juta rupiah untuk pengamanan alat berat yang digunakan di lokasi tambang miliknya. Marten mengaku setiap alat berat dibanderol 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Dia menjanjikan untuk menemukan saya dengan Pak Dirkrimsus dan Kapolda. Sampai hari ini saya dirugikan. Dan saya rasa bahwa ini permainan mereka semua untuk menangkap. Dan saya di situ diancam sama Kasubdit Intel yang saya sudah kasih uang, setoran uang ke dia sebesar 2-3 alat. Nah, dengan beberapa bukti dia minta saya uang, saya mengirim transfer. Di situ dia sempat mengancam saya bahwa akan menangkap saya. Pihak Polda Gorontalo masih menindaklanjuti terkait video percakapan perwira polisi tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, rapper asal Amerika Serikat Melly Mike tiba di Kuantan, Singingi, Riau untuk meriahkan puncak acara festival Pacu Jalur. Melly Mike, penyanyi lagu Young Black and Rich, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru pada Sabtu sore. Kedatangan Melly Mike langsung disambut oleh Kadis Pariwisata Riau Roni Rahmat beserta penggemar yang ingin berfoto bersama. Rapper asal Amerika Serikat ini akan tampil dalam puncak festival Pacu Jalur di tepian Narosa pada Minggu malam. Lagu Young Black and Rich merupakan lagu latar yang mengiringi tarian bocah Pacu Jalur Ryan Arkandika yang viral hingga menjadi tren di dunia. Sementara itu, Yunus Zaru, seorang TikToker dan YouTuber asal Jerman, juga turut serta meramaikan Festival Pacu Jalur 2025. Zaru mencoba menari di atas perahu dan berfoto bersama bocah Pacu Jalur, Ryan Arkandika. Pemirsa, nama Ryan Arkandika menyita perhatian dunia karena aksinya saat menari di ajang olahraga Pacu Jalur. Tren Pacu Jalur menular hingga ke kalangan pesepak bola internasional serta pejabat pemerintah. Warganet dihebohkan dengan tren Pacu Jalur yang mendunia. Tarian di atas perahu itu diparodikan oleh sejumlah pesepak bola terkenal saat selebrasi gol. Tak ketinggalan, di tanah air sejumlah menteri juga ikut tren Pacu Jalur. Tarian Pacu Jalur juga membuat semarak peringatan HUT RI di Istana Merdeka pada pekan lalu. Penari cilik hingga prajurit TNI Polri, anggota Paskibraka dan sejumlah tamu undangan kompak menari Pacu Jalur. Tampak juga Dika, bocah yang mempopulerkan tarian aura farming di arena Pacu Jalur, ikut menari dengan semangat di istana. Sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika, berusia 11 tahun yang biasa disapa Dika. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain bersama teman-teman sebayanya meski ia semakin terkenal. Ini berarti dari umur berapa nih Dika dan Mama belajar Pacu Jalurnya ini? Dari 9 tahun. Dari 9 tahun. Apa sih kesulitannya kalau dari segi Dika sendiri belajar Pacu Jalur ini? Karena kan kalau narinya nih harus di ujung perahu begitu ya? Iya, jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Kalau dari Mamah nih ngelihatnya, Dika seperti apa sih? Ada kesulitan nggak nih kalau belajar tarian Pacu Jalur ini? Palingan jaga keseimbangan itu aja kesulitannya. Ya, iya. Nah, Dika boleh nggak ajarin aku sama Mamah nih? Kan kita nggak pernah nari Pacu Jalur, sama teman-teman juga mungkin kita nari bareng, boleh ya? Boleh ya? Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Dari Jakarta dan Kuantan Singingi, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang kualifikasi Piala Asia, pelatih Gerald van den Berg memanggil bintang-bintang diaspora ke Timnas U23. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Rafael Strijk dipastikan akan merapat. Timnas Indonesia U23 akan memulai pemusatan latihan Senin besok sebagai persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Skuad Garuda Muda akan menghadapi 3 lawan tangguh pada 3 hingga 9 September mendatang. Mereka adalah Laos, Makau, dan Korea Selatan. Dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Gerald van den Berg, sejumlah nama pemain diaspora dipastikan akan bergabung. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi beberapa pemain diaspora akan mengisi skuad Garuda Muda. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Rafael Strijk dipastikan akan merapat. Keputusan pemanggilan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih. Namun pemain yang dipanggil sudah disesuaikan dengan kebutuhan posisi masing-masing.
Lantas bagaimana peluang timnas U23 lolos ke Piala Asia? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat sepak bola Bungkus Naini. Selamat sore Bungkus, apa kabarnya? Selamat sore Diandra, baik alhamdulillah. Baik, Bungkus langsung saja nih, bagaimana Bungkus melihat peluang kita untuk lolos dengan materi pemain yang ada di Piala Asia U23? Iya, jadi kalau kita melihat pengalaman di Piala AFF sebelumnya, terlihat bahwa tim ini masih memiliki sejumlah kekurangan ya, terutama di lini tengah dan depan. Dan dengan rencana pemanggilan pemain-pemain yang bisa diharapkan memperkuat atau mempertebal kedalaman skuad, mudah-mudahan kekurangan yang terjadi pada Piala AFF lalu bisa dipenuhi. Misalnya di depan kita sekarang akan punya Rafael Struijk yang akan lebih memberikan opsi bagi pelatih Van den Berg untuk mengeksplor pola permainan sekaligus konsep permainan atau game plan. Kemudian di tengah ada beberapa pemain yang mungkin juga akan bisa lebih memperkuat, termasuk di belakang ada Dion Marks. Saya pikir memang tim U23 yang tampil kemarin di AFF itu masih butuh penguatan, apalagi lawan kita sekarang salah satunya adalah Korea Selatan. Jangan lupa bahwa di AFF, di kualifikasi kali ini hanya juara grup yang mendapatkan tiket ke Piala Asia. Sementara peringkat kedua nanti akan bersaing untuk merebutkan 1 dari 4 tiket runner-up terbaik. Jadi memang sangat penting kalau kita mau bersaing dengan Korea, kita harus melakukan penguatan dari sisi kedalaman skuad. Baik, tadi kan Bungkus bilang masih banyak kekurangan dari tim berkaca dari AFF kemarin. Itu kekurangannya apa saja dan mungkin apa kelebihan dari tim ini nih, Bung? Iya, yang pertama di depan, kemarin ini kita agak kesulitan ketika menghadapi lawan yang melakukan pressing tinggi ya, yang menekan kita sejak area pertahanan. Kita kesulitan mendapatkan pemain di AFF kemarin yang punya kemampuan melepaskan diri dari pressing lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan, dan kalau perlu bisa menjadi lone striker. Nah kemarin kita tidak punya pemain dengan karakter seperti itu. Sekarang dengan adanya Rafa Struijk, dia bisa menjadi opsi, karena dia bisa main sebagai wing maupun sebagai striker. Kemarin di Piala AFF juga kekurangan kita adalah seorang gelandang yang bisa bermain sebagai pengatur serangan. Kemarin ketika kita kehilangan Arhan Fikri, kita sangat kesulitan di lapangan tengah. Pelatih Van den Berg sudah mencoba memainkan Rehan Hanan, sudah mencoba memainkan Donitri sebagai alternatif, tapi dua pemain ini memang karakternya berbeda, kesulitan ketika harus bermain di posisinya yang biasa ditempati oleh Arhan Fikri. Begitu juga ketika kemarin Tony Firmansyah absen di lapangan tengah, itu kekuatan lapangan tengah menjadi sangat berkurang. Karena itu saya berharap kali ini kekurangan-kekurangan itu bisa diatasi, karena kualitas Korea tentu di atas negara-negara ASEAN ya. Kita sekarang berhadapan dengan Korea, di samping memang ada Macau, di samping ada Laos. Kalau kita mau juara grup, otomatis kita harus bisa mengalahkan Korea. Oke, nah Bungkus ini kan ada 3 diaspora yang dipanggil juga untuk ke timnas U23, ada Ivar Jenner, Dion Marks, dan juga Rafael Struijk. Ini ketiganya apakah menurut Bungkus bisa menjadi pembeda di Piala Asia U23 nantinya nih? Kalau misalnya Ivar bergabung, itu sangat penting ya, karena kita kemarin punya kelemahan di sektor itu. Hanya ada Arhan Fikri yang bisa menjadi pengatur serangan. Nah, tapi kabar terakhir kan Ivar juga belum pasti bisa bergabung ya. Baru Rafa Struijk dan Dion Marks yang dikabarkan akan siap bergabung. Rafa Struijk kehadirannya tentu juga penting ya, menambah daya dobrak di depan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dion Marks juga membuat kita punya opsi di lini pertahanan karena kemampuan dan kualitas fisiknya sangat baik. Nah mungkin harus diperjuangkan kehadiran Ivar Jenner itu, karena bagaimanapun sebetulnya sangat penting kalau Ivar Jenner bisa memperkuat lini tengah di timnas U23. Kita punya opsi untuk memainkan formasi dengan 2 holding atau mungkin pelatih Van den Berg tetap memainkan 3 gelandang dengan salah satu menjadi pemain jangkar, entah itu Ivar, entah itu Arhan Fikri. Nah kalau Ivar bisa bergabung itu opsinya jadi cukup banyak bagi pelatih Van den Berg. Jadi saya pikir PSSI perlu memperjuangkan agar Ivar Jenner bisa bergabung dengan skuad timnas U23 supaya memberi keleluasaan bagi pelatih untuk menyiapkan formasi dan game plan. Baik, Bung, terkait dengan Korea Selatan, optimis tidak Indonesia ini bisa menang lawan Korea Selatan? Dan tentunya kan ini hanya satu pemenang saja yang bisa maju ke babak selanjutnya. Kemudian juga apa yang perlu disiapkan atau strategi apa yang harus disiapkan Indonesia untuk melawan Korea Selatan? Iya, soal bisa atau tidak mengalahkan Korea Selatan kan tentunya tergantung materi pemain yang kita punyai seperti apa. Yang kedua tentunya siapa yang bisa diturunkan di pertandingan nanti. Kemarin kan kita pengalaman di AFF menunjukkan materi tim di awal itu kemudian menjadi melemah ketika beberapa pemain mengalami cedera.
ketika tim kehilangan Arhan Fikri, ketika tim kehilangan Tony Firmansyah di tengah, itu kekuatan di tengah kita jadi sangat menurun. Dan itu yang membuat kita kemudian kemarin tidak bisa menjadi juara di Piala AFF. Nah kali ini kan kalau kita mau menghadapi lawan sekelas Korea, tentu lini tengahnya harus diperkuat. Kalau materi pemainnya saja kurang atau materi pemainnya masih sama dengan yang AFF kemarin, tentu perjuangannya jadi sangat berat. Bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan Korea, tapi perjuangannya akan sangat berat. Kita tahu bahwa Korea ini pemain-pemain mudanya sangat baik, ya rata-rata sudah bermain di Liga Korea. Dan itu tentu harus membutuhkan pemain yang kualitasnya sepadan. Nah, kita butuh pemain yang berkualitas itu untuk membuat timnas U23 mampu berhadapan dengan Korea dan bisa menang. Baik. Terima kasih banyak Bungkus sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola, Bung. Salam sepak bola. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Miliano Jonathan segera menjadi pemain diaspora yang dinaturalisasi untuk bermain di Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan surat pengajuan naturalisasi Miliano telah menjalani proses cepat di level tinggi pemerintahan. Proses naturalisasi penyerang sayap FC Utrecht Miliano Jonathan resmi mendekati garis finish. Proses naturalisasi Miliano Jonathan telah disetujui sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Proses perolehan kewarganegaraan bagi atlet asal Depok, Jawa Barat ini berjalan dengan sangat efisien dan cepat. Pemain berusia 21 tahun ini dipersiapkan untuk laga uji coba Timnas Indonesia Senior melawan Kuwait dan Libanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan surat pengajuan naturalisasi Miliano telah menjalani proses cepat di level tinggi pemerintahan. Erick optimistis administrasi pengesahan akan segera selesai berkat dukungan dari para pemimpin di DPR. Jadi alhamdulillah kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman. Dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek, ya, dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah. Dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12 dan didukung oleh pimpinan DPR, ya Bu Puan dan Pak Dasko. Mudah-mudahan Milano bisa ikut uji coba pada pertandingan Timnas melawan Kuwait dan Lebanon pada bulan September di Surabaya. Dengan peluang naturalisasi yang semakin dekat, Miliano diperkirakan segera diperkenalkan ke publik sebagai bagian dari skuad. Sebagai penyerang sayap kanan bertipe eksplosif, kehadirannya diyakini akan menambah daya dobrak di lini serang Timnas Indonesia. Kondisi kemanusiaan di jalur Gaza kian memburuk. Israel melarang relawan tenaga kesehatan dari seluruh dunia untuk memberikan bantuan medis kepada warga Palestina. Situasi warga Palestina, khususnya Gaza, semakin memprihatinkan. Hal ini diperparah Zionis Israel yang melarang dokter atau tenaga medis keluar masuk dari jalur Gaza. Bahkan tenaga medis dari seluruh dunia tidak diperbolehkan masuk kembali ke Palestina hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Keterangan ini didapat dari dokter relawan Indonesia yang tergabung dalam tim Emergency Medical Team atau EMT 4 Bulan Sabit Merah Indonesia. Mereka tiba di tanah air usai menyelesaikan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina sejak 7 hingga 24 Agustus 2025. Jadi info terakhir bahwasanya Israel mengikat semua relawan medis internasional termasuk DSMI dan lain-lain. Bisa dibilang kami ini yang terakhir. Nah, sampai kapan kita kurang tahu, sampai kapannya kemungkinan Oktober mungkin ya, atau Desember. Sekitar 30-50 meter itu ada bom setiap saat, dan 24 jam kita dikelilingi oleh drone, kemudian masyarakat yang betul-betul seperti disedapkan. Kalau bisa saya katakan sangat parah. Bahkan setiap pasien itu, karena di rumah sakit di Indonesia itu kita hitung
berapa kebutuhan kalori, berapa kebutuhan protein, lemak dan sebagainya, itu sangat-sangat kurang. Walaupun kita di sana tahu cara mengatasi, tapi kalau tidak ada bahan, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, saya kira sangat-sangat sulit. Hal ini sengaja dilakukan karena tentara Zionis Israel akan menyerang besar-besaran merebut jalur Gaza. Para relawan medis di kota Gaza berharap pada dunia agar dapat membuka mata hingga persoalan kemanusiaan di Palestina dapat diatasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Lantas bagaimana kondisi kemanusiaan di jalur Gaza? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal El Mubarak, relawan PSMI, spesialis bedah. Selamat sore, Dr. Iqbal. Ya, selamat sore, Mbak Diana. Baik, Dr. Iqbal, boleh diceritakan pengalaman Anda terkait kondisi kemanusiaan di jalur Gaza terakhir seperti apa? Ya, ini kurang lebih saya dengan teman-teman dari PSMI, kami inti yang keempat dan ke misi keempat untuk penugasan di wilayah Gaza. Untuk tim kami ini memang khusus saat itu ditempatkan di kota Gaza atau Gaza City kita nyebutnya, tepatnya di Rumah Sakit Al-Shifa, yang mana memang rumah sakit paling terbesar yang ada di Gaza. Nah, untuk kondisi hari demi hari terus memburuk ya, karena korban terus berjatuhan. Dikarenakan tuh hampir tiap menit bahkan itu selalu ada kontak senjata antara pihak dari pejuang Palestina dengan pihak dari Israel. Nah, artinya setiap ada kontak senjata maka akan berkonsekuensi dengan banyaknya korban yang berjatuhan di UGD, Rumah Sakit Al-Shifa itu sendiri. Nah, kemudian ditambah lagi semakin memburuk dikarenakan bantuan yang yang belum datang. Yang belum, walaupun ada bantuan-bantuan tersebut, baik dari airdrop, dari manapun, ataupun itu tidak distribusikan dengan seragam gitu, dengan tepat ke semuanya, ke semua masyarakat. Dan rata-rata airdrop yang hadir itu pun juga di wilayah selatan atau utara. Gitu. Jadi kondisi hari ini untuk pasien-pasien kasus-kasus luka tembak, luka kena bom atau trauma kita bilangnya itu semakin banyak. Itu kurang lebih 800 terakhir per hari, dan saya rasa itu makin terus bertambah. Belum lagi kasus-kasus seperti malnutrisi, khususnya anak-anak ya. Jadi terus juga ramai di Rumah Sakit Al-Shifa dan juga Rumah Sakit Rantisi yang ada di Gaza. Seperti itu. Baik, itu 800 orang korban per hari akibat serangan saja ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi kebetulan kita kan selalu berkoordinasi dengan pihak manajemen Rumah Sakit Al-Shifa. Jadi dari pihak manajemen Al-Shifa kita tanyakan, kita minta datanya ya, supaya kita nggak asumsi. Jadi itu terdata 800 per hari pasien yang baru datang. Jadi sedangkan sumber dayanya baik dokter, perawat itu sangat kurang. Gitu. Memang tetap bertahan mereka yang ada di Al-Shifa, namun menurut saya perlu adanya dibagi shift lagi ya. Jadi ada tambahan shift dari para relawan-relawan dari luar. Cuman permasalahannya adalah relawan ini hanya dibatasi 2 minggu, paling lama 1 bulan. Gitu. Jadi menurut saya ini tidak efektif seperti itu. Jadi harus ada dari internasional khususnya kita bilanglah UN atau spesifiknya WHO. Jadi untuk benar-benar memegang rumah sakit tersebut, misalkan memegang manajemen sumber dayanya, sehingga dokter-dokter spesialis, perawat bidan itu bisa beristirahat. Jadi biar para relawan inilah yang berkontribusi untuk membantu rumah sakit tersebut, sehingga layanannya pun juga jadi maksimal. Karena kalau layanannya mereka saja tentu nggak jadi maksimal. Jadi ya sudah capek gitu kan untuk menangani masyarakat yang 800 per hari tadi. Baik, Dr. Iqbal, selama Anda berada di kota Gaza, apa kondisi yang paling parah yang Anda rasakan saat itu? Ya, yang paling parah 2 tadi saya bilang. Karena perang terus berlanjut, maka akan terus datang korban-korban. Kemudian yang kedua adalah permasalahan makanan. Makanan minuman ini sangat masih menjadi domain utama
dikarenakan orang-orang yang mayoritas banyak yang tidak bisa makan dan lebih minum. Seperti di daerah Gaza City, itu masyarakat rata-rata minumnya itu pakai air laut, pakai air asin gitu. Pun ada bantuan mobil-mobil kontainer yang bawa minuman itu masih kurang cukup gitu. Karena itu pun juga bisa paling 2/3 hari mereka baru datang bantuan tersebut. Jadi kondisi hari ini makin buruk adalah ketika kondisi ya semuanya kelaparan dan kehausan. Seperti itu, Pak. Baik, selain adanya kekurangan tenaga medis, begitu Dok, lalu apa saja kendala yang dihadapi para relawan di Gaza lagi? Ya, kalau untuk kendala di kita memang bahasa ya. Jadi memang walaupun kita sudah ada translator, bahasa Inggris ya kan, tapi kan juga itu masih dirasa kurang. Kemudian tim relawan kita juga tantangannya adalah berupa makanan, minuman. Kami pun selama di sana juga makanan pun harus kita jaga. Jadi nggak bisa kita langsung habisin sekaligus. Tetap kita antisipasi jikalau tim kami ini tidak mendapatkan juga bahan pokok makanan. Maka itu juga berdampak terhadap tim medis. Ya, artinya tim medis pun juga terancam juga untuk susah makanan. Walaupun saat itu 14 hari kemarin kita alhamdulillah aman karena kita memang bawa stok yang cukup untuk 14 hari. Dokter, selama Anda di sana juga ada kabar bahwa dilarang memberikan bantuan medis kepada warga Palestina. Israel ini melarang adanya bantuan medis. Kemudian juga ini semua dipersulit dan saat ini apakah masih ada relawan di sana dari berbagai belahan dunia atau bagaimana kondisinya? Ya, jadi kalau untuk pelarangan secara langsung ke kami ya, kalau ke kami tidak gitu. Memang ada aturannya. Ada rule-nya yang memang kita harus seperti proses pendaftaran dan kemudian baru nanti diperiksa identitas kita baru bisa masuk. Jadi memang sejauh ini mungkin bahasanya bukan pelarang secara langsung, tapi yang saya dapatkan bahwasanya ada tim kami ini, Indonesia dan beberapa negara lainnya itu menjadi tim yang terakhir untuk penugasan medical mission ini. Jadi kemungkinan besar sampai bulan Oktober atau bahkan Desember itu tidak akan ada lagi tim medis yang boleh masuk ke Gaza secara keseluruhan. Nah untuk saat ini masih ada teman-teman kita yang ada di Gaza yang memang kebetulan selama 1 bulan penugasannya. Jadi ada Dokter Eka spesialis bedah saraf yang masih saat ini masih bertugas sampai awal September. Baik. Berarti ini Oktober sampai Desember diperkirakan memang sudah tidak ada lagi tenaga medis yang sudah bisa masuk ke wilayah Gaza Palestina. Ya Dok, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Iqbal sudah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Salam sehat selalu Dok. Pemirsa, Israel membantah keterangan PBB bahwa terjadi bencana kelaparan di Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Pasca PBB mengeluarkan rilis bahwa warga Gaza mengalami bencana kelaparan, Kementerian Luar Negeri Israel membantahnya. Bantahan ini disampaikan di dalam media setempat. Israel menyampaikan laporan ini palsu dan menyebutnya sebagai bagian dari kebohongan Hamas. Sementara berdasarkan data dari Integrated Food Security Pass Classification atau IPC yang berkantor di Roma, Italia, informasi miliknya sesuai dengan PBB. Wilayah kelaparan terkonfirmasi di kota Gaza dan mencakup 20% areanya. Kelaparan juga akan meluas ke wilayah Deir el-Balah dan Khan Yunis pada September akhir. Hingga akhirnya akan meluas 2/3 wilayah Palestina. Keluarga para sandera memblokade jalan utama di Yerusalem, menuntut pembebasan para sandera. Sementara itu ribuan warga di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menolak operasi militer Israel untuk mengambil alih Gaza. Sejumlah anggota keluarga dari para sandera memblokade jalan utama dekat wilayah Yerusalem. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera dan juga meneriakan yel-yel. Keluarga sandera tersebut menuntut adanya kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza.
Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang mengecam rencana militer Israel untuk menduduki Gaza telah berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak pemerintah untuk mengejar resolusi diplomatik untuk membebaskan para sandera. Para demonstran meneriakkan yel-yel dan menyuarakan penolakan mereka atas operasi militer baru di wilayah Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan sabotase kesepakatan membunuh sandera dan apakah Trump takut pada Bibi, sambil menyalakan suar dan mengibarkan bendera Israel. Salah satu demonstran bahkan memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu yang berhidung panjang. Para demonstran ini menuntut Israel untuk menghentikan kelaparan dan membantu rakyat Gaza bangkit kembali. Mereka menilai apa yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat fatal dan apa yang dibutuhkan saat ini adalah solusi diplomatik, bukan perang. Protes tersebut terjadi di tengah meningkatnya pemboman di Gaza saat pasukan Israel mempersiapkan serangan baru untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Sebelumnya pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa lebih banyak kematian dan kehancuran akan terjadi jika Israel meneruskan operasi militer untuk mengambil alih kendali atas Gaza. Artis sekaligus anggota DPR RI Nafa Urbach dikecam warganet usai membelai koleganya terkait tunjangan rumah 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Anggota Dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota Dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Seperti itulah tanggapan Nafa Urbach saat menjawab pertanyaan warganet terkait tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa menjelaskan tunjangan itu diperuntukkan bagi anggota DPR agar mereka menyewa rumah di sekitar komplek parlemen di Senayan. Menurut Nafa, hal itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR, apalagi kemacetan di Jakarta sudah sangat menyita waktu. Anggota DPR dari fraksi Nasdem itu juga menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan bagi anggota DPR sejak tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jawaban Nafa Urbach sontak memantik reaksi warganet. Dua kelompok massa terlibat tawuran. Saling serang dan melempar batu terjadi di Jalan Embong, Malang, Surabaya, Jawa Timur. Suasana sempat mencekam dan pihak kepolisian sempat menutup Jalan Embong, Malang saat upaya meredakan dua kelompok massa yang bertikai. Ketegangan ini berhasil diredam setelah dua kompi aparat dari Polrestabes Surabaya diterjunkan ke lokasi melakukan penyekatan. Tawuran antar kelompok massa ini dipicu selisih paham saat kedua kelompok dalam kondisi mabuk minuman keras. Awalnya ada selisih paham, jadi juga karena mabuk gitu ya, jadi kemudian ada yang tersinggung, kemudian saling lempar batu dari dua kelompok ini, tapi kemudian sudah kita bisa redam situasinya. Saat ini masing-masing kelompok sudah kembali ke titik kumpul masing-masing dan sudah kita yakinkan bahwa tidak ada gerakan tambahan. Dan saat ini sedang dilakukan mediasi di Polres untuk sama-sama membuat komitmen tidak akan ada hasil lanjutan atau kegiatan. Pada Minggu pagi, kondisi di Jalan Embong, Malang sudah kondusif. Jalan yang sebelumnya ditutup telah dibuka untuk dilalui pengendara. Pihak Polrestabes juga langsung memediasi kedua kelompok yang berseteru di Mapolrestabes Surabaya agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan Anyus melaporkan. Sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI di Desa Pejatan Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Api yang langsung membesar membuat peserta pawai dan masyarakat panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Diduga genset mengalami korsleting akibat cuaca panas di sekitar lokasi hingga muncul percikan api. Api kemudian membesar dan sempat merembet ke beberapa barang di dekatnya. Tahun 2016 telah terjadi kebakaran pada genset Sony. Jadi karena cuaca panas, kemudian genset tidak ditutupi, akhirnya terjadilah korsleting listrik yang mengakibatkan genset peserta ini mengalami kebakaran.
Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, pawai budaya kembali berjalan lancar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 6 rumah di Jalan Kebonanas Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan rumah di permukiman padat penduduk. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang menjadi tempat catering. Api meluas hingga membakar 5 rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara kita data ada 6 rumah yang terbakar. 6 rumah, Pak. Ya. Dugaan sementara berapa? Dugaan sementara informasi dari warga itu korsleting listrik di lantai 2. Dari salah satu rumah itu ya, Pak? Ya, itu tempat usaha catering. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, tinggi kolom abu hingga 1.500 meter dari mulut kawah. Warga diminta waspada. Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi lagi-lagi berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Selain itu, petugas juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi lagi-lagi mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan turun. Sementara bagi masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan dari penyelidikan Polda Metro Jaya yang menegaskan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga. Dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan.
Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah Daru dinyatakan meninggal. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia nyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Hampir 2 bulan kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan menyita perhatian publik. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Jasad Arya Daru ditemukan di dalam kamar indekosnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 lalu. Setelah penemuan jasad Arya Daru, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Dari CCTV yang beredar luas, ada beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar untuk memeriksa keberadaan korban. Penjaga indekos juga coba membuka jendela kamar untuk memastikan kondisinya. Setelah pintu kamar berhasil dibuka, penjaga indekos panik melihat kondisi Arya Daru yang terbujur kaku dengan wajah terlilit lakban kuning. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru diduga berada di atas atap gedung kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat. Arya Daru juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun Arya Daru tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Selain aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas, polisi juga mengungkap kondisi Arya Daru ketika ditemukan. Wajahnya tertutup plastik, kemudian terlilit lakban warna kuning di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain.
Kesimpulan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi. Pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi serta hasil autopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ova Emilia menegaskan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985. Sejak saat itu dokumen ijazah menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Kita lihat di media sosial itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain, Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM memastikan jika Kasmujo adalah pembimbing akademik Joko Widodo. Sementara terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal, Sigit menjawab hal itu akibat lupa. Pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen wali. Di angkatan saya itu dosen wali. Ya, betul ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmujo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya. Karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput. Sebelumnya, Rismon Sianipar diperiksa di Polda Metro Jaya Jumat terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dicecar 49 pertanyaan, Rismon hanya menjawab 2 pertanyaan. Rismon Sianipar kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon diminta keterangannya mengenai video yang diunggah di media sosialnya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang benar-benar selesai diperiksa. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab secara detail, runtut, dan mendalam. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Rismon akan kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diminta keterangannya pada Senin 25 Agustus 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta, Ismailia Rizky Solehudin dan Ade Supriyatna iNews melaporkan.
Selain Rismon Sianipar, Polda Metro Jaya juga memeriksa terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 10 orang yang diperiksa secara maraton dalam sepekan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya kejar target. Seluruh saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi diperiksa secara maraton dalam pekan ini. Kemarin, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Dr. Tifa menggenggam buku Jokowi White Papers dan membawanya masuk saat menjalani pemeriksaan. Sebelum Dr. Tifa, polisi juga telah memeriksa mantan Ketua KPK Abraham Samad. Roy Suryo, Kurnia Triani, dan Rizal Fadilah juga telah diperiksa sebagai saksi terlapor pada hari Rabu lalu. Sementara pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriakti, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Ya bang, saya dari awal menyatakan, seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakannya. iNews Media Group berkomitmen untuk menjalin kemitraan dalam berbagai hal dengan para stakeholders. Salah satunya Kedutaan Malaysia untuk Indonesia di Jakarta. iNews Media Group siap membuka peluang dan berbagai potensi untuk berkolaborasi dengan pemerintah serta warga di Malaysia dan Indonesia yang telah sekian lama terjalin. Vice CEO and CFO iNews Media Group, Ruby Panjaitan, dan sejumlah jajaran pimpinan iNews berkunjung ke Kedutaan Malaysia di Jakarta yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan, yang diterima langsung oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin. Membuka peluang kerjasama dan potensi yang dimiliki menjadi pembahasan penting demi membuka hubungan baik dengan pemerintahan Malaysia maupun warga Malaysia. Kedua pihak sepakat untuk mematangkan rencana kolaborasi bersama untuk saling menguntungkan. Dutaan Besar Malaysia, teman-teman di sini sangat happy ya, karena begitu kita jelaskan aset iNews Media Group itu sangat besar sekali, sehingga mereka lihat, mereka juga wah ternyata ini besar juga ya, sehingga peluang tadi itu mereka sangat exciting dan juga menawarkan membicarakan beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan secara langsung yang berguna bagi kedua belah pihak. Kerana agak penting kerjasama dengan pihak media ini agar kita dapat menyampaikan informasi dan maklumat yang tepat kepada masyarakat baik di Malaysia dan Indonesia mengenai bagaimana hubungan dan kerjasama di antara Malaysia dan Indonesia yang telah sekian lama terjalin. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal demi kerjasama yang lebih baik antara iNews Media Group dan Kedutaan Malaysia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Seto Purnomo, iNews melaporkan. Ribuan warga tergabung dalam Umat Islam Bersatu menggelar aksi bela Palestina di area Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Massa mengibarkan bendera merah putih dan Palestina dan menyuarakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Aksi ini diwarnai dengan penunjukan sejumlah poster tentang korban jiwa oleh kebiadaban Zionis Israel, mulai dari foto korban warga sipil, anak-anak, hingga jurnalis. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI di Desa Pejaten Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Api yang langsung membesar membuat peserta pawai dan masyarakat panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Diduga genset mengalami korsleting akibat cuaca panas di sekitar lokasi hingga muncul percikan api. Rapper asal Amerika Serikat Melly Mike tiba di Kuantan, Singingi, Riau untuk memeriahkan puncak acara festival Pacu Jalur.
Melly Mike, penyanyi lagu Young, Black and Rich, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu sore. Kedatangan Melly Mike langsung disambut Kadis Pariwisata Riau, Roni Rahmat, beserta penggemar yang ingin berfoto bersama. Rapper asal Amerika Serikat ini akan tampil dalam puncak festival Pacu Jalur di tepian Narosa pada Minggu malam. Lagu Young, Black and Rich merupakan lagu latar yang mengiringi tarian bocah pacu jalur Ryan Arkandika yang viral hingga menjadi tren di dunia. Sementara itu, Yoon Zaro, seorang TikToker dan YouTuber asal Jerman, juga turut serta meramaikan Festival Pacu Jalur 2025. Zaro mencoba menari di atas perahu dan berfoto bersama bocah pacu jalur Ryan Arkandika. Nama Ryan Arkandika menyita perhatian dunia karena aksinya ketika menari di ajang olahraga pacu jalur. Tren pacu jalur menular hingga ke kalangan pesepak bola internasional serta pejabat pemerintah. Warganet dihebohkan dengan tren pacu jalur yang mendunia. Tarian di atas perahu itu diparodikan oleh sejumlah pesepak bola terkenal saat selebrasi gol. Tak ketinggalan, di tanah air sejumlah menteri juga ikut tren pacu jalur. Tarian pacu jalur juga membuat semarak peringatan HUT RI di Istana Merdeka pada pekan lalu. Penari cilik hingga prajurit TNI Polri, anggota Paskibraka dan sejumlah tamu undangan kompak menari pacu jalur. Tampak juga Dika, bocah yang mempopulerkan tarian aura farming di arena pacu jalur, ikut menari dengan semangat di istana. Sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika, berusia 11 tahun yang biasa disapa Dika. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain bersama teman-teman sebayanya meski ia semakin terkenal. Ini berarti dari umur berapa nih Dika dan Mama belajar pacu jalurnya ini? Dari 9 tahun. Dari 9 tahun. Apa sih kesulitannya kalau dari segi Dika sendiri belajar pacu jalur ini? Karena kan kalau narinya nih harus di ujung perahu begitu ya? Iya, jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Kalau dari Mamah nih ngelihatnya, Dika seperti apa sih? Ada kesulitan nggak nih kalau belajar tarian pacu jalur ini? Palingan jaga keseimbangan itu aja kesulitannya. Ya, iya. Dika boleh nggak ajarin aku sama Mamah nih, kan kita nggak pernah nari pacu jalur, sama teman-teman juga mungkin kita nari bareng, boleh nggak? Boleh ya? Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Dari Jakarta dan Kuantan Singgingi, tim liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni maraknya seruan pembubaran DPR yang ramai di media sosial jelang aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Senin besok. Ahmad Sahroni menyebut kritik dan tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan menegaskan DPR akan tetap berdiri. Selain itu, Sahroni juga melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang menggaungkan wacana tersebut. Menurutnya, pembubaran DPR belum tentu membawa perbaikan bagi proses pemerintah saat ini. Ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik.
Artis sekaligus anggota DPR RI Nafa Urbach dikecam warganet usai membela koleganya terkait tunjangan rumah 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Anggota Dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys, itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu, jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota Dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Seperti itulah tanggapan Nafa Urbach saat menjawab pertanyaan warganet terkait tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa menjelaskan tunjangan itu diperuntukkan bagi anggota DPR agar mereka menyewa rumah di sekitar komplek parlemen di Senayan. Menurut Nafa, hal itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR, apalagi kemacetan di Jakarta sudah sangat menyita waktu. Anggota DPR dari fraksi Nasdem itu juga menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan bagi anggota DPR sejak tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jawaban Nafa Urbach sontak memantik reaksi warganet. Mayoritas mereka memberikan sentimen negatif bahkan mencibir para anggota DPR. Tidak berselang lama, anggota DPR Komisi 9 itu pun menutup kolom komentar di media sosialnya dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Ia pun berjanji bekerja secara sungguh-sungguh dan berpihak kepada rakyat. Pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi anggota DPR menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi kemanusiaan di jalur Gaza kian memburuk. Israel melarang relawan tenaga kesehatan dari seluruh dunia memberikan bantuan medis kepada warga Palestina. Situasi warga Palestina, khususnya Gaza, semakin memprihatinkan. Hal ini diperparah Zionis Israel yang melarang dokter atau tenaga medis keluar masuk dari jalur Gaza. Bahkan tenaga medis dari seluruh dunia tidak diperbolehkan masuk kembali ke Palestina hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Keterangan ini didapat dari dokter relawan Indonesia yang tergabung dalam tim Emergency Medical Team atau EMT 4 Bulan Sabit Merah Indonesia. Mereka tiba di tanah air usai menyelesaikan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina sejak 7 hingga 24 Agustus 2025. Jadi info terakhir bahwasanya Israel mengangkat semua relawan medis internasional termasuk BSMI dan lain-lain. Bisa dibilang kami ini yang terakhir. Nah, sampai kapan kita kurang tahu. Sampai kapannya kemungkinan Oktober mungkin ya, atau Desember. Sekitar 30-50 meter itu ada bom setiap saat. Dan 24 jam kita dikelilingi oleh drone. Kemudian masyarakat yang betul-betul seperti disodapkan. Kalau bisa saya katakan sangat parah. Bahkan setiap pasien itu karena di rumah sakit di Indonesia itu kita hitung berapa kebutuhan kalori, berapa kebutuhan protein, lemak dan sebagainya, itu sangat-sangat kurang. Walaupun kita di sana tahu cara mengatasi, tapi kalau tidak ada bahan, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, saya kira sangat-sangat sulit. Hal ini sengaja dilakukan karena tentara Zionis Israel akan menyerang besar-besaran merebut jalur Gaza. Para relawan medis di kota Gaza berharap kepada dunia agar dapat membuka mata hingga persoalan kemanusiaan di Palestina dapat diatasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Israel terus membombardir Gaza melalui serangan udara ke sejumlah wilayah di Gaza. Inilah detik-detik serangan udara yang dilakukan oleh militer Zionis Israel di wilayah Deir al-Balah, Gaza Selatan. Asap hitam tebal membobol tinggi saat rudal Israel meledakkan sebuah rumah di Deir al-Balah. Sisa material bangunan pun terlempar ke udara saat ledakan terjadi.
Serangan udara Israel juga membombardir wilayah Al-Zaitun, kota Gaza, salah satu permukiman terbesar di Gaza yang berbatasan langsung dengan koridor Netzarim Selatan. Menurut juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, sejak serangan terbaru Israel di timur Gaza yang dimulai 10 Agustus, lebih dari 450 bangunan hancur di Al-Zaitun. Ya Allah, ya Allah. Sementara itu di Jabalia Al-Balad, Gaza Utara, pasukan pendudukan Israel meledakkan robot jebakan yang ditanam di kawasan Al-Zarqa. Rekaman menunjukkan bola api besar dan asap tebal membumbung ke udara yang disertai dengan dentuman ledakan yang kencang. Keluarga para sandera memblokade jalan utama di Yerusalem menuntut pembebasan para sandera. Sementara ribuan warga di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menolak operasi militer Israel untuk mengambil alih Gaza. Israel membantah keterangan PBB bahwa terjadi bencana kelaparan di Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Pasca PBB mengeluarkan rilis bahwa warga Gaza mengalami bencana kelaparan, Kementerian Luar Negeri Israel membantahnya. Bantahan ini disampaikan di dalam media setempat. Israel menyampaikan laporan ini palsu dan menyebutnya sebagai bagian dari kebohongan Hamas. Sementara berdasarkan data dari Integrated Food Security Pass Classification atau IPC yang berkantor di Roma, Italia, informasi miliknya sesuai dengan PBB. Wilayah kelaparan terkonfirmasi di kota Gaza dan mencakup 20% areanya. Kelaparan juga akan meluas ke wilayah Deir el-Balah dan Khan Yunis pada September akhir. Hingga akhirnya akan meluas 2/3 wilayah Palestina. Keluarga para sandera memblokade jalan utama di Yerusalem menuntut pembebasan para sandera. Sementara ribuan warga di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menolak operasi militer Israel untuk pengambil alihan Gaza. Sejumlah anggota keluarga dari para sandera memblokade jalan utama dekat wilayah Yerusalem. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera dan juga meneriakan yel-yel. Keluarga sandera tersebut menuntut adanya kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang mengecam rencana militer Israel untuk menduduki Gaza telah berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak pemerintah untuk mengejar resolusi diplomatik untuk membebaskan para sandera. Para demonstran meneriakkan yel-yel dan menyuarakan penolakan mereka atas operasi militer baru di wilayah Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan sabotase kesepakatan membunuh sandera dan apakah Trump takut pada Bibi, sambil menyalakan suar dan mengibarkan bendera Israel. Salah satu demonstran bahkan memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu yang berhidung panjang. Para demonstran ini menuntut Israel untuk menghentikan kelaparan dan membantu rakyat Gaza bangkit kembali. Mereka menilai apa yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat fatal dan apa yang dibutuhkan saat ini adalah solusi diplomatik, bukan perang. Protes tersebut terjadi di tengah meningkatnya pemboman di Gaza saat pasukan Israel mempersiapkan serangan baru untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Sebelumnya pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa lebih banyak kematian dan kehancuran akan terjadi jika Israel meneruskan operasi militer untuk mengambil alih kendali atas Gaza. Istri Presiden Turki Emine Erdogan berkirim surat kepada istri Amerika Serikat Melania. Emine meminta Melania bersuara demi warga Gaza, terutama untuk anak-anak Gaza. Dilansir media internasional setempat, Emin Erdogan, istri Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, menulis surat kepada Melania Trump, istri Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Emin meminta Meliana agar menulis surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menunjukkan belas kasihan kepada anak-anak di Gaza.
Berkaca pada Melania yang menunjukkan kepekaannya terhadap 648 anak Ukraina yang meninggal, Emin yakin kepekaannya juga akan tersentuh bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terdapat 18.000 anak-anak Gaza tewas dibunuh secara brutal. Di dalam suratnya, Emin juga menuliskan bahwa sebagai seorang ibu, seorang perempuan, dan sebagai manusia, Emin sependapat dengan Meliana dan berharap Meliana dapat memberikan harapan yang sama kepada anak-anak Gaza yang mendambakan kedamaian.